Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sobat Wanita. Mahar pernikahan adalah pemberian yang wajib diberikan oleh calon suami kepada calon istri sebagai salah satu syarat sah pernikahan dalam Islam. Mahar pernikahan menunjukkan bentuk tanggung jawab, penghargaan dan penghormatan seorang suami kepada istrinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 4 yang artinya, "Dan berikanlah mas kawin kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu." Quran Surah An-Nisa ayat 4. Islam tidak menentukan aturan pasti mengenai jumlah atau jenis mahar pernikahan. Namun, Islam memberikan kriteria dan pedoman agar mahar pernikahan tidak menimbulkan kesulitan, ketidakadilan, atau kerusakan bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, terdapat beberapa jenis mahar pernikahan yang dilarang dalam Islam, yaitu: pertama, mahar yang berlebihan. Mahar yang berlebihan termasuk mahar pernikahan yang dilarang dalam Islam. Islam mendorong umatnya untuk hidup sederhana dan tidak berlebihan dalam pengeluaran. Oleh karena itu, menentukan mahar pernikahan yang melibatkan pemborosan atau berlebihan juga tidak dianjurkan. Menurut Ibnu Watiniyah dalam buku Hadiah Pernikahan Terindah, menentukan nilai mahar yang tinggi juga dapat membahayakan kedua calon mempelai. Apabila keduanya telah bersepakat untuk menikah tetapi terkendala perkara mahar, bisa jadi pernikahannya akan terancam batal dan keduanya menjalin hubungan di luar nikah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Talaq ayat 7 yang artinya, "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang telah Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan." Quran Surah At-Talaq ayat 7. Kedua, mahar yang memberatkan. Mahar yang memberatkan juga dilarang dalam Islam, karena mahar bukanlah tujuan dari pernikahan melainkan hanya simbol ikatan cinta kasih. Mahar yang ringan justru bisa memberikan kemudahan dan keberkahan dalam rumah tangga. Seperti halnya dalam hadis yang diriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Sesungguhnya sebaik-baiknya mahar adalah yang paling mudah." Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Ketiga, mahar yang berupa jenis kelamin. Mahar yang berupa jenis kelamin adalah mahar pernikahan yang dilarang dalam Islam. Hal ini disebut sebagai nikah sigor, yaitu seorang lelaki menikahi wanita dengan syarat mahar yang dijadikan pernikahan tersebut adalah anak wanita laki-laki untuk menikah dengan wali wanita yang ia nikahi. Ibnu Rushd dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid menjelaskan bahwa para ulama sepakat bahwa hukum nikah sigor adalah haram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada nikah sigor di zaman Islam." Hadis riwayat Muslim. Keempat, mahar yang tidak jelas. Mahar yang tidak jelas adalah mahar pernikahan yang dilarang dalam Islam. Hal ini karena mahar harus ditentukan dengan jelas dan pasti agar tidak menimbulkan perselisihan atau penipuan di kemudian hari. Mahar yang tidak jelas misalnya mahar yang berupa janji, harapan, atau perkiraan. Dalam buku Pintar Fikih Wanita karya Abdul Qadir Mansur disebutkan bahwa mahar harus ditentukan dengan jelas dan pasti, baik berupa uang, barang, atau manfaat lainnya. Jika mahar tidak ditentukan dengan jelas dan pasti, maka pernikahannya tidak sah. Demikianlah mahar pernikahan yang dilarang dalam Islam. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.